to view a switch off. So thank you very much. So may I have your to sample box and then Go ahead. you Major? Sound the advance. So he's the Colonel in Chief Speaker. Your very own as you wish. Penemuan mengejutkan di dalam Clarence House mengguncang seluruh keluarga kerajaan. Apa yang semula hanya tampak sebagai renovasi rutin, tiba-tiba berubah menjadi sebuah pengungkapan yang membuat dinding istana bergetar oleh bisikan ketakutan. Para pekerja yang tengah memeriksa kamar pribadi Ratu Camilla menemukan sesuatu yang tersembunyi di balik dinding. Dan apa yang mereka ungkapkan, begitu tak terduga, hingga gelombang kejutnya menyapu seluruh istana. Dari benda-benda misterius hingga rahasia yang begitu pribadi, penemuan ini menyalakan pertanyaan besar tentang masa lalu Camilla dan tentang Fernya yang sebenarnya di dalam lingkaran monarki. Mengapa hal itu disembunyikan begitu lama? Dan apa arti semua ini bagi keluarga kerajaan saat ini? Awalnya itu hanya pemeriksaan biasa, prosedur yang tenang, nyaris tak pernah menimbulkan perhatian. Tim keamanan internal melakukan peninjauan struktural di kediaman-kediaman kerajaan, memastikan setiap bagian kuno tetap kokoh, terawat dengan diam-diam, dan bebas dari bahaya tersembunyi. Biasanya, pekerjaan seperti itu nyaris tak terlihat. Teknisi mengukur retakan, inspektur mencatat tanda-tanda kelembapan, tukang listrik memeriksa kabel yang tersembunyi di balik dinding. Hampir tidak pernah menjadi bahan bisikan di koridor-koridor berlapis emas. Namun hari itu berbeda. Di dalam kamar pribadi Ratu Camilla, ruangan yang elegan tetapi sangat terlindung dari tatapan luar, sesuatu yang aneh mulai terkuak. Kamar itu dijadwalkan untuk diperiksa dengan alasan penguatan struktur. Dinding berlapis plester kuno, ukiran-ukiran yang megah, dan tirai berat menjadikan ruangan itu bukan hanya simbol kemewahan, tetapi juga tempat yang sulit untuk diselidiki. Ketika pemeriksaan dimulai, para pekerja menemukan sesuatu yang ganjil pada salah satu sisi dinding bagian dalam. Sebuah kejanggalan halus, nyaris tak terlihat oleh mata awam, muncul di balik permadani hias yang menutupi tembok. Garis samar itu tidak sejajar dengan pola arsitektur lainnya. Awalnya dianggap remeh, hanya sekadar pergeseran alami yang sering terjadi pada bangunan berusia berabad-abad. Namun semakin lama diperhatikan, semakin jelas bahwa yang tampak sederhana itu menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar. Tidak ada bangunan lain di bumi yang menyatukan dua dunia sekaligus, sebuah rumah keluarga dan kantor resmi kepala negara. Namun hari itu, di dalam kamar pribadi Ratu Camilla, dinding yang tampak biasa tiba-tiba mengisyaratkan sesuatu yang jauh dari wajar. Ketika instrumen diletakkan pada permukaannya, hasil bacaan membuat para inspektur terdiam. Dinding itu tidak sepadat yang diperkirakan. Di balik lapisan mewah plester dan ukiran, ada rongga kosong. Lebih dalam daripada apapun yang tercatat dalam denah arsitektur istana. Sesuai protokol, temuan seperti ini harus segera dilaporkan. Senior keamanan istana pun dipanggil. Seketika, suasana ruangan berubah. Sunyi, nyaris bisa mendengar detak jantung. Semua menyadari ini bukan penemuan biasa. Ini adalah sesuatu yang sudah disembunyikan. Dengan sengaja, para inspektur bekerja hati-hati, sadar betul bahwa dinding-dinding istana bukan sekadar batu dan semen, melainkan juga rumah bagi ribuan harta tak ternilai. Tapestri berat yang menutupi tembok perlahan ditarik ke samping, menyingkap garis samar menyerupai titik masuk yang pernah disegel. Debu yang menumpuk tebal di celah-celahnya menunjukkan tak ada tangan manusia yang menyentuh bagian itu selama puluhan tahun. Kini bahkan anggota tim paling berpengalaman pun merasakan perubahan atmosfer. Pemeriksaan yang seharusnya selesai kurang dari 1 jam, menjelma menjadi sebuah babak baru penuh tanda tanya. Sebuah retakan sederhana, kini menjelma menjadi pintu menuju misteri. Apa yang tersembunyi di baliknya? Siapa yang pernah menutupinya? Dan mengapa tidak ada satupun catatan resmi yang menyebut keberadaannya? Keputusan diambil cepat. Dinding itu harus dibuka lebih jauh. Dan ketika perkakas pertama menyentuh plester tua, semua yang hadir tahu, ini bukan sekadar inspeksi struktural lagi. Ini adalah awal dari sesuatu yang bisa meruntuhkan lebih dari sekadar lapisan batu. Pertanyaan sesungguhnya pun menggantung. Apakah dinding tersembunyi ini sedang melindungi sebuah rahasia? Atau justru menyembunyikan sebuah skandal? Suara ketukan perkakas menggema di kamar Ratu Camilla, meninggalkan gaung dingin yang menusuk. Setiap goresan, setiap potongan menyingkap sedikit demi sedikit lapisan palsu. Dan perlahan, kebenaran muncul. Di balik plester dan ukiran indah itu tersembunyi sebuah panel rahasia. Pinggirannya tajam, bingkainya diperkuat. Seakan pembangunnya memang merancang agar bagian ini tetap tersembunyi selama beberapa generasi. Seketika, ruangan itu berubah. Apa yang semula hanyalah pemeriksaan melelahkan, kini menjelma menjadi bab pertama dari sebuah misteri yang terbuka tepat di depan mata. Keamanan istana memberi izin untuk membuka panel itu.
Gerakan demi gerakan dilakukan dengan ketelitian ekstrim, seolah tiap inci dinding memegang napasnya sendiri. Dan akhirnya, dengan derit enggan yang panjang, panel itu bergeser. Seketika, hembusan udara keluar. Udara yang tebal, basi, syarat dengan aroma masa lalu. Nafas dari sebuah ruang yang tidak pernah melihat cahaya siang selama berdekade-dekade. Dan ketika sinar senter menembus kegelapan di balik celah itu, sesuatu yang tak terduga muncul dari balik bayangan. Di pojok tersembunyi lorong sempit itu, seolah-olah dunia berhenti bernafas. 4 benua tergambar di sudut peta lama yang tergantung di Galeri Raja. Namun Inggris, entah bagaimana, digambarkan lebih besar dari skala sebenarnya. Sebuah simbol keangkuhan kekuasaan. Dan kini, di bawah kamar pribadi Ratu Camilla, sebuah kebenaran yang jauh lebih gelap perlahan tersingkap. Lorong batu yang berdebu, dindingnya dilapisi sarang laba-laba, dan udara lembab berbau apek membuat siapapun yang melangkah ragu. Sunyi begitu pekat, hingga derap langkah para inspektur terdengar seperti dentuman di ruang makam. Lorong itu begitu sempit, memaksa tubuh untuk bergerak miring. Seolah-olah arsitek yang membangunnya memang berniat membuat setiap orang merasa terkekang, diawasi. Sebagian berbisik, istana-istana tua Inggris memang menyimpan lorong rahasia, jejak zaman ketika raja dan ratu membutuhkan jalan pelarian atau kamar tersembunyi. Namun lorong ini terasa berbeda. Ia bukanlah jalur kabur. Ia menyerupai ruang brankas, disegel dengan niat, dilupakan dengan sengaja. Blueprint resmi istana menegaskan kejanggalan itu. Tidak ada catatan tentang koridor kosong di bagian bangunan ini. Tidak ada arsip yang menyebut ruang tambahan di samping suite pribadi Camilla. Seakan seseorang di masa lalu sengaja menghapusnya dari sejarah resmi. Langkah demi langkah, tim bergerak maju. Debu turun dari langit-langit setiap kali mereka bergeser. Sesekali terdengar bunyi cicak atau serangga berlari, membuat keheningan semakin menyesakkan. Dan semakin dalam mereka masuk, semakin jelas bahwa lorong ini bukan kebetulan arsitektur. Ini adalah sesuatu yang dibangun dengan maksud tertentu. Lorong itu akhirnya berakhir di sebuah ceruk kecil. Batu-batunya tampak lebih tua, lebih gelap, lebih usang daripada bagian lain. Di sanalah, samar diterangi sinar senter yang bergetar di tangan inspektur, berdiri sebuah benda besar. Sebuah peti, terkunci, terkelupas oleh waktu. Namun auranya aneh, menekan, seolah-olah ia membawa rahasia yang tak seharusnya disentuh manusia. Para inspektur saling bertatapan. Apa yang berawal dari debu plester di dinding kamar Camilla, kini telah menuntun mereka pada sebuah ruang yang seharusnya tak pernah ditemukan. Dan di sudut gelap itulah, satu kebenaran menggantung berat. Seseorang telah melakukan segalanya untuk memastikan peti itu takkan pernah terlihat lagi. Sinar senter menari di permukaan peti itu, memperlihatkan sesuatu yang tampak asing di lorong sempit nan pengap tersebut. Sebuah peti berat, persegi panjang, terikat dengan besi tua yang kini berkarat, wujudnya seakan berasal dari berabad-abad silam, jauh lebih tua daripada ruangan yang menyembunyikannya. Engsel-engselnya sudah keropos, kayunya melengkung oleh lembab dan waktu. Namun kuncinya masih tegak berdiri, utuh, tak tersentuh, seolah disegel dengan maksud tertentu, bukan sekadar ditinggalkan. Para pemeriksa terhenti. Menemukan lorong tersembunyi saja sudah mencengangkan. Tetapi menemukan sebuah peti yang dengan sengaja dikunci rapat, menambah lapisan misteri yang tak terbayangkan. Protokol istana segera ditegakkan. Pasukan keamanan dipanggil. Langkah-langkah mereka bergaung berat di dalam lorong, menghadirkan suasana genting. Segala sesuatu harus dicatat. Potret demi potret, pengukuran setiap sisi ceruk batu, catatan detail hingga debu yang menempel. Semua dilakukan dengan ketelitian surgawi, seakan setiap butir memiliki makna. Namun suasana justru kian menekan. Semua orang dapat merasakan, ini bukan penyimpanan biasa. Ada kesengajaan di balik penempatannya. Peti itu berdiri tepat di tengah ceruk, menghadap keluar. Seakan menanti untuk ditemukan. Tidak ada jejak debu yang terganggu. Tidak ada tanda manusia pernah menyentuhnya selama puluhan, mungkin ratusan tahun. Dan kunci, meski berkarat, tetap kokoh. Percobaan dengan alat sederhana tak membuahkan hasil. Seolah-olah peti itu menolak dibuka, perdebatan muncul. Seorang perwira berpendapat peti harus segera dipindahkan ke lokasi aman untuk diperiksa. Namun suara lain menentang, menegaskan bahwa peti ini harus dibuka di tempat. Sebelum terlalu banyak telinga mendengar kabar tentang keberadaannya, perselisihan itu sendiri justru menjadi bukti. Penemuan ini bukan sekadar peninggalan, melainkan rahasia yang dengan sadar dikuburkan. Keputusan akhirnya dibuat. Peti itu harus dibuka. Di sini di jantung rahasianya, alat-alat berat dibawa. Linggis dan pengungkit besi mulai bekerja. Suara dentuman logam menghantam besi berkarat menggema bagaikan palu penghakiman di lorong batu. Setiap benturan terasa menusuk dada, membuat jantung mereka berdegup lebih cepat. Peti itu bukan hanya terkunci, ia seperti berjuang menolak, ingin menjaga apapun yang terkubur di dalamnya.
Dan saat engsel tua itu berderit untuk pertama kalinya, semua yang hadir tahu, mereka sedang membuka pintu menuju kebenaran yang bisa mengguncang takhta dan menghantui nama Camilla selamanya. Akhirnya, setelah seolah menunggu selama keabadian, kunci tua itu patah dengan suara retakan yang mengguncang. Henning menyelimuti lorong sempit. Tidak ada seorang pun berani bergerak. Peti itu kini terbuka, rapuh, rentan. Rahasianya hanya sejengkal dari mata dunia. Sinar senter menggantung di udara, bergetar, menunggu saat kebenaran disibak. Perintah pun diberikan. Dengan gemeretak engsel berkarat yang seperti mengadu, tutup peti itu terangkat, dan seketika suasana berubah, bukan emas. Bukan permata yang terlupakan, bukan pula catatan inventaris istana. Apa yang terlihat pertama kali justru mengguncang batin semua yang hadir. Tumpukan kertas perkamen yang telah menguning, bundel surat terikat dengan pita lusuh, dan jurnal-jurnal berkulit tua yang membawa aura pribadi. Keheningan menebal. Apapun yang terkubur di sini jelas bukan peninggalan remeh. Masa lalu tampaknya sengaja dikunci. Dan kini ia menuntut untuk didengar kembali. Namun pertanyaan yang paling menakutkan segera muncul. Bagaimana jika lembaran rapuh ini bukan sekadar kenangan, melainkan bukti dari rahasia yang selama ini dikubur? Bundel-bundel itu tersusun rapi, seolah seseorang dengan penuh kesadaran telah memilih, menyimpan, dan menyembunyikannya. Setiap lembar kertas tampak rapuh, nyaris hancur bila disentuh dengan kasar. Aroma tinta tua yang memudar bercampur dengan wangi perkamen yang lapuk, menghadirkan bayangan kehadiran seseorang yang sudah lama pergi. Para pemeriksa saling menatap, bimbang. Mereka sadar apa yang ada di depan mata mungkin melampaui tugas mereka. Namun protokol istana tidak memberi ruang ragu. Keamanan kerajaan memerintahkan, isi peti harus ditangani dengan ketelitian mutlak, didokumentasikan tanpa celah, dan di lorong tersembunyi itu, di balik dinding kamar Ratu Camilla, satu bab baru sejarah monarki mulai terbuka. Bukan dengan kemegahan emas atau permata, melainkan dengan tinta, kertas, dan rahasia yang bisa merobek tirai istana dari dalam. Sarung tangan putih perlahan dikenakan. Kilatan kamera terdengar, setiap benda diabadikan, dicatat dengan detail yang tak boleh keliru. Dan akhirnya, setumpuk surat pertama diangkat dengan hati-hati. Di atas amplop-amplop yang tak pernah terkirim itu, tampak tulisan tangan yang begitu halus, rapuh, namun penuh karakter. Tinta yang telah memudar tetap memperlihatkan guratan yang tegas, seakan setiap huruf menyimpan sebuah cerita. Salah satu jurnal dibuka, dan seketika udara di lorong tersembunyi itu berubah. Tulisan di dalamnya bukan tulisan biasa. Itu adalah goresan tangan yang pernah memikat dunia, suara yang pernah membuat seluruh planet terdiam. Bukan catatan rumah tangga remeh, bukan dokumen resmi yang biasa diarsipkan, melainkan refleksi pribadi. Lembar-lembar yang jelas tidak pernah ditujukan bagi mata publik. Lebih membingungkan lagi adalah tempat penemuannya. Koleksi semacam ini seharusnya disimpan di arsip kerajaan, diawasi sejarawan, dijaga untuk generasi. Tetapi, disinilah mereka, tersembunyi di balik dinding kamar pribadi Ratu Camilla, di sebuah lorong yang bahkan tidak tercatat dalam denah istana. Itu bukan sekadar kelalaian, itu adalah penyembunyian yang disengaja. Ada maksud di balik semua ini, sebuah rahasia yang dengan sengaja dipagari dari dunia luar. Jurnal-jurnal itu beragam bentuknya. Ada yang kecil, lusuh, seolah pernah sering disentuh. Ada pula yang tebal berkulit gelap dihiasi sudut emas. Karya pengrajin yang jelas dibuat untuk bertahan lintas zaman. Di antara halaman-halaman itu terselip lembaran yang dilipat terburu-buru. Ada pula amplop tak tersegel, berisi catatan pribadi tanpa salam resmi, seakan penulisnya tahu, surat itu tak akan pernah dikirimkan. Pertanyaan pun membuncah, siapa yang menaruh semuanya di sana? Untuk apa disembunyikan? Dan yang terpenting, kebenaran macam apa yang bersemayam di balik kata-kata itu? Satu hal segera jelas bagi tim pemeriksa, mereka tidak sedang menemukan kertas tua belaka. Mereka sedang membuka suara-suara yang telah dibungkam. Kesaksian yang jauh lebih berbahaya bagi monarki ketimbang permata yang hilang atau harta yang terlupakan. Dan ketika halaman pertama dibaca dalam senyap, udara di lorong itu bergetar, Henning berubah menjadi sakral. Karena tulisan halus namun tegas itu hanya milik satu orang, Diana. Setiap lengkung huruf, setiap jejak tinta, persis dengan tanda tangan, catatan, dan surat-surat yang pernah dikenal dunia. Tetapi kali ini, berbeda. Kali ini, tanpa penyaring, tanpa penjaga, ditulis di ruang-ruang sunyi, di mana ia yakin tak seorang pun akan pernah melihatnya. Suara Diana, yang tak pernah didengar publik, kini bangkit kembali dari balik dinding yang disegel. Pada pandangan pertama, helaian-helaian itu tampak seperti fragmen harian, kalimat-kalimat pendek, pikiran terpecah, momen yang tertangkap dalam kejujuran mentah. Namun semakin dibaca, jejak-jejak batin yang tertumpah di sana membuka pintu pada sesuatu yang jauh lebih dalam daripada renungan sesaat. Ini bukan catatan ringan.
Ini adalah pengakuan tentang kesepian, ketakutan yang tak terucap, dan rasa selalu hidup di bawah bayang-bayang. Kata-kata Diana tak pernah berniat tampil di panggung. Mereka bukan untuk wawancara, bukan untuk meraih simpati publik, bukan pula untuk membentuk warisan. Mereka adalah kata-kata untuk dirinya sendiri. Tulisan yang berdenyut karena kebenaran yang menyakitkan. Dalam salah satu entry, tinta biru memudar namun kata-katanya tetap tegas. Sebenarnya, dia dikutuk media dan tercekik oleh keluarga kerajaan yang konservatif. Lalu, dengan kepiluan yang menohok, mereka tersenyum padanya sekarang dengan cara yang dulu kuharapkan untukku. Seakan ketiadaanku membuat mereka lebih mudah mencintai, tidak ketika aku masih di sini. Tak perlu nama disebutkan, maknanya jelas. Bayang-bayang Camilla membayang di hampir setiap baris, bukan sebagai tuduhan terang-terangan, melainkan sebagai pengingat terus-menerus akan luka yang tak pernah sembuh. Dalam catatan lain, nada menjadi lebih dingin, hampir bernada ramal. Bertugas sebagai duta untuk masyarakat, menghadiri Kongres Dunia di Lisbon. Kadang aku bertanya apakah suaraku hanya akan berarti ketika aku tiada. Mungkin saat itu mereka akan berhenti membentukku menjadi sesuatu yang aku bukan. Bukan ramalan, melainkan ketakutan yang menyingkap satu hal menyayat. Ketakutan akan dihapus, akan ditulis ulang menjadi bentuk yang nyaman bagi orang lain. Yang membuat tim pemeriksa tercengang bukan hanya isi satu buku, melainkan konsistensi yang berulang di banyak jurnal. Menembus bulan-bulan dan mungkin bertahun-tahun, Diana kembali lagi-lagi pada tema yang sama. Tak terlihat, terasing, dan seutas harap rapuh bahwa suatu hari kebenarannya akan muncul. Bukan kepahitan yang menggelegar, melainkan penyerahan sunyi. Seorang wanita yang sepertinya sudah menerima bagaimana sejarah mungkin akan memeluk atau menguburnya. Saat halaman-halaman itu dibacakan dalam keheningan lorong sempit, suasana berubah menjadi sesuatu yang hampir sakral. Ini bukan sekadar dokumen lama. Ini adalah kesaksian, suara yang lama dibungkam, kini datang kembali untuk menuntut didengar. Dan bagi siapapun yang masih mengira bahwa apa yang tersembunyi hanyalah sampah masa lalu, tulisan-tulisan ini adalah bukti. Kebenaran dapat berdiam di balik dinding untuk waktu yang sangat lama. Namun ketika akhirnya muncul, getarannya mampu mengguncang semuanya yang kukuh di muka istana. Di antara catatan-catatan reflektif itu, terselip pula surat-surat tak beraroma, tanpa perangko, seakan tak pernah dimaksudkan untuk terkirim. Beberapa dilipat dan disembunyikan di sela jurnal, seolah Diana sendiri mencoba menyembunyikannya dari dirinya. Suara yang sama berbisik di dalamnya, namun dengan nada yang lebih intim. Ditujukan pada penerima, tanpa nama, kadang terasa untuk keluarga, kadang bagi sahabat terdekat, bahkan mungkin bagi kedua putranya saat mereka masih terlalu muda untuk memahami isi hati seorang ibu. Para petugas keamanan istana, yang terbiasa berpegang pada sikap netral, kali ini tak kuasa menyembunyikan keterkejutan. Mereka sadar, yang mereka genggam bukan sekadar kertas rapuh. Mereka sedang bersentuhan dengan suara yang selama puluhan tahun dibungkam, dan kini berbicara lebih lantang daripada sebelumnya. Diana tak hanya meninggalkan refleksi. Ia meninggalkan serpihan warisan, serpihan yang ada orang berusaha sekuat tenaga untuk dikubur jauh dari cahaya. Namun kini serpihan itu menerobos dinding, secara harfiah dan metaforis, menuntut untuk didengar. Pertanyaan pun menggantung di udara. Mungkinkah tulisan-tulisan tersembunyi ini memaksa istana menghadapi kebenaran yang selama ini berharap terkubur selamanya? Tinggallah bersama kami. Karena kepanikan baru saja dimulai, istana dalam kepanikan. Peti kayu itu bahkan belum sepenuhnya dipindahkan dari lorong rahasia ketika suasana di Buckingham berubah drastis. Dari rasa ingin tahu menjadi krisis. Apa yang awalnya dianggap sekadar inspeksi struktural, mendadak berubah menjadi penemuan dokumen dengan sensitivitas tak terbayangkan. Implikasi yang ditimbulkan terlalu berat untuk diabaikan. Dalam hitungan jam, temuan itu digiring dalam pengawalan ketat menuju ruang arsip rahasia. Namun bisikan tentang apa yang ditemukan menyebar lebih cepat daripada upaya pejabat untuk menahannya. Di balik pintu tertutup, para penasihat senior kalang kabut, monarki selama ini terbiasa menguasai seni pengelolaan krisis. Dengan pernyataan yang diukur, diam yang penuh perhitungan, dan pengalihan yang strategis. Namun kali ini berbeda. Ini bukan sekadar berita sensasional atau kontroversi sesaat, ini adalah kata-kata Diana. Mentah, pribadi, dan kini tak terbantahkan nyata, dan yang paling menghancurkan, kata-kata itu ditemukan tersembunyi di balik dinding kamar Camilla. Hanya bayangan optik saja, sudah cukup untuk meruntuhkan kepercayaan yang susah payah dibangun selama puluhan tahun. Rapat darurat pun digelar beruntun. Para penasihat, pakar hukum, hingga pejabat istana terlibat dalam perdebatan berapi-api namun berbisik. Ada yang menuntut pengungkapan segera, memperingatkan bahwa menyembunyikannya hanya akan memicu kecurigaan bila bocor ke publik. Namun di dalam ruang rapat tertutup itu, suara-suara terbelah.
Sebagian menuntut kerahasiaan mutlak. Mereka bersikeras bahwa pengakuan sekecil apapun hanya akan menyulut spekulasi, membuka kembali luka yang telah bertahun-tahun coba disembuhkan keluarga kerajaan. Di sisi lain, wajah Raja Charles tampak menegang. Menurut bisikan para orang dalam istana, beban ini menghantamnya di dua ranah sekaligus, pribadi dan institusional. Bukan sekadar sejarah yang digali kembali, melainkan luka yang menyentuh langsung kehidupannya, antara istri yang kini mendampinginya dan mendiang mantan istri yang tetap membayanginya. Pikiran pertamanya bukanlah pada publik, melainkan pada putra-putranya. Bagaimana William akan menanggapi? Bagaimana Harry, yang sudah jauh dari lingkar istana, akan bereaksi? Pertanyaan itu menusuk dalam. Bagaimana mungkin penemuan ini dijelaskan pada mereka, apalagi pada dunia? Maka langkah pertama pun diambil. Semua petugas keamanan yang terlibat dalam inspeksi malam itu ditempatkan di bawah perjanjian kerahasiaan yang ketat. Dalam hitungan hari, nama dan jejak mereka seolah terhapus dari catatan resmi. Namun diam ternyata tak mungkin dipaksakan. Terlalu banyak mata yang melihat. Terlalu banyak telinga yang sempat mendengar dentuman logam ketika peti itu dibuka. Bisikan pun merayap di koridor istana. Sebuah pertanyaan berulang bagai gema yang tak bisa dihentikan. Siapa yang menaruh tulisan Diana di balik kamar pribadi Camilla? Dan yang lebih mencekam, mengapa tulisan itu disembunyikan, bukan diarsipkan? Spekulasi pun merebak. Ada yang menduga peti itu dipindahkan secara tergesa-gesa di tengah kekacauan pasca kematian Diana, lalu salah tempat dan akhirnya dipendam tanpa penjelasan. Namun ada juga yang berbisik lebih gelap, bahwa penyembunyian itu disengaja. Bahwa ada tangan yang memilih untuk mengurung suara Diana jauh dari mata publik, bahkan dari jangkauan kedua putranya sendiri. Kantor pers istana biasanya gesit menyebar klarifikasi atau menebar kalimat pengalihan, kali ini memilih hening. Tidak ada konfirmasi, tidak ada penangkalan, tidak ada satupun kata yang keluar. Justru keheningan itulah yang berbicara paling lantang. Ketika istana kehilangan kendali atas narasi, ketika diam lebih mencekam daripada skandal itu sendiri, kekosongan pun tercipta. Dan kekosongan itu segera diserbu oleh publik dan media yang lapar akan jawaban. Namun keheningan itu justru melahirkan kecurigaan baru. Bagi publik, diamnya Camilla tampak seperti sebuah pengelakan. Bagi orang dalam istana, itu terlihat sebagai ketakutan. Yang paling membakar amarahnya, kata mereka yang dekat dengan sang permaisuri, bukanlah penemuan itu sendiri, melainkan narasi yang berpotensi lahir darinya. Narasi yang menegaskan, bahkan di masa pemerintahannya, bayangan Diana masih tak tergoyahkan. Masa lalu kembali menerobos, dan kali ini menembus dinding ruang yang ia anggap sebagai tempat perlindungan terakhirnya. Camilla, seperti kita semua, juga mencintai menulis. Selama lebih dari 1 dekade ia menuliskan puisi-puisinya. Namun keheningan yang ia jaga saat ini bukanlah wujud kekuatan, melainkan suara seseorang yang terpojok oleh hantu masa lalu. Hantu yang tak pernah benar-benar bisa ia enyahkan. Sebuah warisan yang menolak untuk dikubur. Penemuan itu bukan sekadar membuka kembali jurnal-jurnal yang terlupakan, merobek puluhan tahun keheningan. Suara Diana, yang selama ini dianggap hanya tinggal dalam kenangan dan arsip yang telah disunting rapi, tiba-tiba kembali hidup dengan goresan tangannya sendiri. Jujur, mentah, tanpa saringan, dan mustahil dilembutkan. Setiap kata membawa bobot, setiap kalimat menjadi pengingat bahwa kisahnya belum selesai, tak peduli sekeras apapun istana berusaha mengendalikannya. Dan inilah bukan Diana yang selama ini diabadikan dalam foto-foto mengilap atau dokumenter kerajaan yang penuh pencitraan. Bukan pula hasil wawancara yang dipoles atau cerita tangan kedua. Yang muncul dari balik dinding kamar tidur Camilla adalah refleksi pribadi, tulisan yang jujur, getir, dan menyayat. Tentang rasa tak terlihat, tentang kerinduan, tentang seorang wanita yang senyum publiknya seringkali menutupi kesedihan sunyi di dalam dirinya. Kini, setelah puluhan tahun berlalu, kata-kata itu bergema lebih lantang dibanding pernyataan resmi apapun yang dikeluarkan istana. Bagi Pangeran William dan Pangeran Harry, tulisan itu bagaikan kepingan jiwa ibu mereka yang kembali. Lembaran-lembaran itu mengungkap sisi-sisi Diana yang bahkan tak sepenuhnya mereka kenali. Momen-momen refleksi yang ia pilih untuk tidak pernah bagi kepada siapapun. Bagi kedua pangeran itu, penemuan tersebut adalah anugerah sekaligus luka. Sebuah ikatan tak terduga, namun dibalut rasa sakit karena rahasia panjang yang tersembunyi. Pertanyaan pun menyeruak. Mengapa halaman-halaman ini disembunyikan? Dan mengapa di sini, di tempat yang paling ironis dari semuanya? Bagi Camilla, implikasinya sungguh menghancurkan. Bukan hanya soal ditemukannya jurnal-jurnal Diana. Yang membuat dunia terperanjat adalah di mana jurnal itu ditemukan, tersembunyi di balik dinding kamar tidur. Di ruang pribadi Camilla, simbolisme itu mustahil diabaikan. Meski tanpa bukti jelas bagaimana tulisan itu bisa berada di sana, kenyataan pahit telah tergambar. Seolah-olah Camilla menjadi penyimpan diam-diam dari kebenaran seorang wanita yang suaranya pernah dibungkam. Di dalam Buckingham Palace, suasana pun berubah.
Dari sekadar kecemasan menjadi sebuah perhitungan besar, para pengawal takhta berdebat, para penasihat berselisih. Namun satu hal tak bisa lagi dihindari. Suara Diana telah lolos dari bayangan. Monarki yang selama berabad-abad dibangun di atas keteraturan dan kendali, kini berhadapan dengan sebuah kekuatan yang tak mampu mereka bendung. Sebab ada warisan yang terlalu kuat untuk dikubur. Dan warisan Diana adalah salah satunya. Melalui kata-kata yang ditarik dari kegelapan dinding tersegel itu, kehadirannya kembali. Bukan sekadar kenangan, melainkan suara yang mustahil dihapus. Dan kini, pertanyaan yang menggantung di udara bukan hanya untuk istana, tetapi juga untuk kita semua. Apa arti penemuan tersembunyi ini bagi Camilla? Dan bagi keseimbangan rapuh monarki itu sendiri? Bisakah suara Diana benar-benar dibungkam lagi? Atau justru ia akan terus bergema, menantang sejarah yang berusaha menutupinya? Suara Anda juga berarti. Bagikan pandangan Anda di kolom komentar. Dan bila kisah ini menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk mendukung perjalanan kanal ini dengan menyukai, membagikan, dan berlangganan.